Pastor, saya persilakan. Terima kasih, Pastor Wesley. Terima kasih untuk kesempatan lagi yang diberikan, dan saya percaya bahwa setiap kali ada kesempatan, maka saat itu juga Tuhan ingin melakukan perkara-perkara besar dan ajaib di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, bahwa jangan percaya bahwa kepada orang bahwa kesempatan akan datang beberapa kali, belum tentu. Ya, Esau hanya diberikan satu kali kesempatan. Kalau kita lihat dalam kitab Ibrani, dia tidak diberikan kesempatan kedua kali. Kesempatan tidak datang seperti kereta api, yang setiap 5 menit ada, MRT ya, setiap 5 menit ada, no. Ada kalanya, kita mungkin, masalahnya kita nggak tahu kita diberikan berapa kali kesempatan. Saya mau berdoa malam ini kepada yang namanya Ibu, ada yang namanya Yvonne. Ada yang namanya Yvonne. Ibu siapa, Pastor? Namanya? Yvonne, Pastor. Yvonne. Ada Yvonne. Ayo coba bukakan Yvonne kameranya. Yvonne. Udah bangun kah atau masih bobo? Yvonne, ada Yvonne? Ya, saya Pastor. Oke, ya. Siap. Where are you, Bu? Di mana ini? Di Madura. Madura, oke. Oh, dokter Yvonne ini. Oke. Oh, Ibu dokter ya? Ibu Ya. dokter ini. Oke, Ibu dokter Yvonne. Ada banyak perkara besar yang akan dipercayakan Tuhan kepada Ibu. Salah satu hal yang Tuhan berikan kepada Ibu adalah Ibu punya penglihatan yang sangat tajam. Jadi seperti sebuah karunia pengetahuan. Ketika engkau ketemu dengan seseorang, nah sepertinya Tuhan bahkan menunjukkan dengan sangat jelas apa yang terjadi dalam diri orang itu, apa yang ada dalam diri orang itu. Ada kalanya tuh Ibu juga bingung, kenapa bisa seperti itu. Tapi Tuhan berkata begini, aku memberikan itu kepada engkau, bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Supaya engkau menjadi equipped the same, memperlengkapi orang kudus. Sekalipun Ibu ada di dunia marketplace, tapi Tuhan bisa pakai itu menjadi mimbar untuk menyatakan kemuliaan. Nah, Tuhan berkata begini bahwa bukan cuma tanganmu menyembuhkan melalui obat atau pengetahuan Ibu punya, karena Ibu seorang dokter. Tapi Tuhan akan memakai Ibu juga dengan tanda sign and wonders, tanda heran dan mujizat, terutama dalam healing, kesembuhan. Ketika Ibu berdoa dan menaruh tangan kepada seseorang, maka tiba-tiba orang itu mengalami kesembuhan, dan beberapa kali Ibu alami seperti itu. Tapi beberapa kali juga Ibu begitu ragu dan begitu takut. Itu sesuatu yang biasa. Tapi kalau ketakutan itu terus-menerus, itu sesuatu yang abnormal. Tuhan berkata Ibu harus berani mempraktekkan itu dalam kehidupan Ibu. Nah, ketika Ibu mempraktekkan, maka karunia itu akan semakin diasah, semakin tajam. Sehingga engkau akan menjadi alat pilihan dalam tanganku dan menjadi tujuan dalam hidup. Ini waktunya untuk naik kepada level yang lebih tinggi. Untuk engkau mengerjakan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang baru. Waktu ini bukan untuk mengingat yang kemarin. Dan 6 bulan ke depan, Ibu akan mengalami sebuah promotion. Ibu akan dibawa naik, dipercayakan kepada sebuah kedudukan yang baru. Ibu akan dipromosi, dan Ibu akan dibawa untuk melakukan hal-hal yang lebih besar dari apa yang Ibu lakukan sekarang di kota Ibu. Ibu akan lihat ya, hitung sekarang dari 6 bulan dari sekarang ini, akan menjadi waktu promosi bagi Ibu. Untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan oleh Ibu. Ini waktunya untuk duduk diam di kaki Tuhan, dengarkan Dia bicara kepada Ibu. Dan setiap tuntunan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu, itu akan menjadi guidance yang akan membawa engkau untuk melihat perkara-perkara besar.
Ibu Yvonne, terima itu. Terima itu dalam nama Yesus. Terima itu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Ada yang namanya Ibu, sama-sama. Ada yang namanya Herlin di sini. Ada Herlin. Herlin. Laki atau perempuan ya, Pak? Perempuan. Ya, perempuan. Ya, Pak. Shalom, Ibu. Pak, salam. Iya. Di mana Kak Ibu ini? Di Malang, Sawo Jajar. Sawo Jajar. Saya pernah khotbah di sana. Pernah KKR di sana, bukan khotbah. KKR di sana. Ini pendeta, Pak Pastor. Wow. Pastor ini ya. Ibu Pastor Herlin, pendeta. Wow. Ibu Herlin. Taruh tangan Ibu di dada Ibu. Kesehatan Ibu baik-baik saja. Jangan takut untuk melangkah. Amin. Tuhan akan pulihkan keadaan Ibu. Amin. Terutama dada sebelah kiri Ibu itu waktu-waktu tertentu selalu mengalami. Betul sekali, Pak. Sampai sekarang bahkan. Dan tangan kiri Ibu selalu mengalami yang namanya kesemutan waktu-waktu tertentu. Dan rasanya seperti bagian kiri Ibu waktu tertentu rasanya kaku sekali. Ibu angkat tangan kiri Ibu, luruskan sejajar dengan bahu. Luruskan sejajar dengan bahu. Hari ini aku katakan kepada otak kanan daripada Ibu Herlin, Ibu Pendeta Herlin. Iya. Hari ini aku katakan sel urat dan otot anatomi tubuh semua berfungsi dengan sempurna. Aku katakan Mazmur 107 ayat yang ke-20. Disampaikannya firman, disembuhkannya Ibu Herlin. Diluputkannya dia daripada lubang kubur. Aku katakan Yeremia 33 ayat yang ke-6 kepada Ibu Herlin. Tuhan memberikan kepada Ibu Herlin kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, bahkan keamanan yang berlimpah-limpah. Dan aku katakan Roma pasal 4 ayat 17 kepada Ibu Herlin. Aku katakan seluruh firman Tuhan ini yang tidak pernah gagal ini aku lepaskan kepada Ibu Herlin. Firman Tuhan yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada, aku lepaskan kepada Ibu Herlin. Amin. Dan aku katakan seluruh bagian tubuh yang selama ini, terutama jantungnya, otak kanannya yang tidak berfungsi dengan sempurna, sistem syaraf, anatomi, tulang, urat, dan otot, dengarkan firman Tuhan. Hari ini aku katakan setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga berdasarkan Matius 15 ayat 13. Aku cabut sampai ke akar-akarnya dan aku katakan out. Amin. Terima kasih. Out dalam nama. Aku katakan kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kekuatan Tuhan berikan kepada engkau. Ibu ada kalanya waktu tidur mengalami yang namanya sesak napas, tiba-tiba Ibu bangun dan merasa tangan berkeringat sekali. Hari ini, mulai hari ini, semuanya hilang, kembali normal, dipulihkan kembali. Aku katakan setiap roh kelemahan tubuh ini diangkat daripada Ibu. Ibu Herlin akan mengalami God's breakthrough, atau Tuhan yang menerobos di depan Ibu. Dan Ibu akan mengalami pemulihan dan kekuatan yang baru. Aku lepaskan anugerah Tuhan ini bagi Ibu. Dan jangan takut, Tuhanlah panji-panji. Tuhan yang akan berperang bagi Ibu. Terima dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima Ibu kasih. Herlin mau tanya sebentar, benar apa yang Ibu alami itu, yang tadi Tuhan katakan? Ini dada sebelah kanan sama di tengah mesti sakit. Oke. Sekarang semuanya hilang ya, disembuhkan Tuhan ya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Tuhan berkati pelayanan Ibu. Ya. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati. Ada yang namanya Esti di sini? Ada yang namanya Esti. Esti ada. Ada Esti, di mana Esti? Hai Esti, where are you? Esti, ada Esti. Ada ya? Ada. Mana Oke, Estinya? tolong videonya. Di mana videonya?
Belum keluar videonya di mana? Videonya bisa nyalain, Bu Esti. Di mana ya? Saya di sini mana? Tolong unmute ya. Ini Esti, ini dia chat ini. Esti, Ada Esti, tolong cepatin dikit. Di mana kamu? Mau suaranya didoain? mungkin. Hah? Ini Esti, ayo Esti. Mic-nya dibuka Esti. Sebelah kiri bawah. Ada 2 orang ini. Iya Pak, ada. Ya, Cara ya. videonya dibuka. Ya. Lagi di jalan atau apa? Bukan. Di rumah ini. Ada Pak, Ibu Esti. ada di rumah Pak. Ibu Esti, apa Anda kembaran? Halo? Dengar suara saya, Bu? Iya Pak, Ibu kembaran? dengar Pak, dengar. Pertanyaan saya, apakah Ibu ada punya kembaran atau tidak? Punya saudara kembar enggak gitu loh. Tidak ada teman pelayanan Pak. Tidak punya Tidak ada kembar. Oh, sorry. Punya teman pelayanan, bukan punya kembaran. Halo? Tapi ibu dengar ini. Tuhan mau ibu menjadi seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup ibu. Gambar diri seseorang itu tidak tergantung apa kata orang, menurut apa kata presiden. Tapi gambar diri seseorang itu dibangun menurut apa kata Tuhan. Banyak orang membangun gambar dirinya menurut poin 1 dan poin 2, yaitu menurut apa kata orang dan apa kata tradisi. Tapi Tuhan mau ibu membangun menurut apa kata Tuhan. Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa pelayanan ibu adalah pelayanan inner healing, inner heart. Jadi pemulihan hati Bapa orang tua. Ibu akan datang membawa pelayanan ini kepada banyak orang. Dan ibu berangkat dari keadaan di mana situasi ibu yang dulunya juga hancur, dulunya tertolak, dulunya mengalami begitu banyak kesulitan. Ibu bangkit kembali karena mempercayai bahwa Tuhan sanggup pulihkan ibu, dan karena ibu yakin bahwa masa depan ibu dalam Tuhan sungguh ada. Tuhan tunjukkan bahwa ibu punya pernah dengan bagian tulang belakang dan pinggang kanan yang sering bermasalah, dan juga di lutut sebelah kanan dan kaki pergelangan sebelah kanan. Benar Pak. Hari ini Benar. benar, koreksi? Benar Pak. Benar. Saya soalnya nggak lihat muka ibu cuma sebentar aja kan. Kebanyakan orang nih. Tapi dalam pandangan roh Tuhan tunjukkan kepada saya. Di Baru tulang belakang 130, ibu, belum 310. Kita sempat 485 ya. Waktu zamannya tulang belakang. Egypt Oil. Tulang belakang ibu lari ke pinggang Pertama, kanan. Bu Itu ini tuh seperti ada penyempitan. 486 pertama kali. Ya. Itu seperti ada penyempitan. Dan hari ini Tuhan katakan kesembuhan sedang terjadi bagi ibu. Amin. Pemulihan sedang terjadi bagi ibu. Ketika saya sedang berdoa, sebelum tadi datang, ibu sakit luar biasa. Amin. Yang kedua, ibu punya problem sudah hampir 3 tahun, yaitu di bagian mah ibu. Ibu kalau punya mahnya sakit, itu asamnya naik sampai di tenggorokan. Iya, benar. Benar? Benar Pak.
taruh tangan di lambung ibu saat ini. Hari ini dalam nama Yesus, aku katakan kesembuhan kepada Ibu Esti. Dalam nama Yesus. Aku katakan dalam nama Yesus, Haleluya. berikan kepada dia lambung yang baru. Amin. Asamnya kembali normal di dalam usus besar, usus kecil. Dan aku tawan pikirannya. Ibu punya problem juga dengan vertigo yang begitu lama, seperti begitu banyak. Di waktu tertentu rasanya seperti Banyak itu. sakitnya. Benar. Ada kalanya ibu merasa sepertinya dunia berputar. Dan rasa mual seperti mau muntah. Ya. Spirit of familiar, dengarkan firman Tuhan. Aku usir. Aku usir. Aku usir dalam nama Yesus. Yes. Dan aku katakan, tinggalkan anakmu ini. Ini bukan tempatmu. Tubuhnya adalah bait Allah. Aku perintahkan out. Aku perintahkan out. Out dalam nama Yesus. Api Tuhan turun bagi ibu. Terima itu. 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 Teman ibu pun sedang dilawat oleh Tuhan. Roh Allah ada di sini. Dan terima in the name of Jesus. Paratus antis marinos ama. Terima itu. Terima itu. Salah Tuhan. Terima itu. Roh Kudus bantu aku dan bebas. Keterikatan dengan kutuk-kutuk keturunan. Aku katakan dalam nama Yesus. Out. Out. Dan Tuhan berikan kelepasan pemulihan kepada mereka. Roh jiwa dan tubuh mereka takluk di bawah kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, teman ibu namanya siapa? Ibu Esi, teman ibu namanya siapa? Ya? Esi, Pak. Ya. Esi. Esi. Ya. Esi, angkat kedua tanganmu. Ya. Angkat kedua tangan, Anda sedang dilawat oleh Tuhan. Tuhan sedang memberikan kepadamu kuk enak yang ringan. Amin. Dan ketika engkau dengar siulan, menurut Sakaria 10 ayat yang ke-8, ketika Tuhan bersiul, dia melepaskan, dia memulihkan, dia memanggil, mengumpulkan. Roh Allah akan turun atas hidup. Dan terima. Haleluya. Siunya nggak keluar. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima itu. Esi, terima itu. Tuhan sedang jamang kau. Jadilah berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Ada yang namanya Bobby di sini. Pendeta Bobby. Oh, Ini pendeta, ya. Pendeta lagi ini, pendeta Bobby. Mana pendeta Bobby? Oh, pendeta. Ayo mana, bro? Oh ya, Bobby Gunawan. Mic-nya dinyalain ya, mic-nya. Mic-nya di unmute. Oke. Halo Pak Bobby. Shalom Pak Luther. Shalom. Shalom. Bapak, ketika Tuhan taruh nama Bapak di hati saya, Tuhan berkata begini, engkau Bapak bagi banyak orang. Amin.
Engkau melayani begitu banyak orang dan banyak orang tidak menghargai apa yang kau lakukan. Tapi Tuhan berkata begini, engkau tidak lakukan untuk menyenangkan manusia. Karena aku pun ketika di dunia tidak bisa menyenangkan ahli Taurat, Farisi. Justru mereka membunuh aku, kata Tuhan. Aku telah melihat hatimu, engkau bertahan dalam kesetiaan. Dan engkau lulus. Aku memberikan kepadamu karunia, bukan cuma gembala, tapi plus ada pengajarnya. Tapi aku juga memberikan kepadamu hati untuk menjangkau, untuk church planting, untuk engkau educated the next generation, mendidik generasi. Walaupun generasi-generasi yang kau didik, ketika mereka jadi, justru mereka tidak menghargai engkau. Tuhan berkata begini, ketika engkau lakukan kebaikan, lupakan kebaikannya. Ketika orang berbuat salah kepada Bapa, jangan ingat kesalahan mereka. Tetap lakukan yang terbaik, karena engkau akan jadi Bapa bagi banyak orang. Engkau akan mewariskan hal-hal yang ilahi kepada begitu banyak anak-anak rohani. Dan satu saat nanti engkau akan lihat perkara-perkara besar. Tuhan tunjukkan kepada saya bangunan 2 lantai setengah. Kurang lebih hampir 600 meter persegi ada di atas bangunan ini. Dan ini adalah House of God, rumah Allah. Engkau akan bangun. Ada 3 orang yang akan diperintahkan datang kepada engkau, dan mereka adalah para bisnismen, 2 laki, 1 perempuan. Yang 1 perempuan ini adalah dia suami istri, satunya sendiri. Mereka akan ketemu dengan Bapa. Tahun depan, bulan ketiga, Bapa akan ketemu dengan mereka. Dan Tuhan berkata begini, dari beli tanah sampai bangunan ini jadi, nggak ada uang Bapa yang keluar, karena aku telah melihat kesetiaan. Tuhan akan menunjukkan kepada engkau bahwa dia setia. Tuhan akan menunjukkan kepada engkau bahwa sepertinya dia terlambat, tapi sesungguhnya tidak terlambat. Tuhan tunjukkan kepada saya, bukan cuma itu saja. Bapa akan punya sekolah-sekolah misi, di mana Bapa akan mempersiapkan anak-anak. Bapa punya kerinduan sejak Bapa mulai ambil keputusan untuk ikut Tuhan. Amin. Bapa akan punya sekolah misi. Aku juga akan kirim 3 orang untuk menolong kau. 3 orang ini adalah hamba-hamba Tuhan yang dididik, Tuhan kirim mereka didik. Tapi ketika mereka datang dengan ability. Mereka datang dengan submission full penuh. Dan mereka serahkan hidup untuk bersama-sama dengan Bapa. Akan ada extending the kingdom. Bapa akan mengenapi Yesaya 54 ayat 1 sampai 4. Aku akan memperpanjang tali-tali patokmu, dan aku akan meluaskan tempat kediamanmu. Sehingga orang akan menyebutkan engkau pohon terbantin kebenaran tanaman Tuhan yang diurusi oleh Tuhan. Bahwa peperangan ini bukan milik Bapa. Peperangan ini milik Tuhan. Beberapa kali setan berbicara kepada engkau gagal. No. Tuhan berkata begini, ketika engkau lihat mimpimu mati, visimu mati, saat itulah satu benih akan tumbuh menjadi sebuah pohon yang besar dan akan membuahkan begitu buah yang begitu banyak. Sebuah visi dari Tuhan harus mati lebih dulu. Sebuah visi dari Tuhan harus ada tantangan lebih dulu. Dan Bapak akan tahu bahwa semua ini bukan tentang Bapak, tapi tentang Tuhan dan kemuliaan. Bapak akan melihat dari 1 tahun ke depan ini, ketika Bapak duduk di kaki Tuhan, dan lakukan bagian Bapak yang kecil itu, maka Tuhan punya bagian tersendiri untuk dia lakukan dalam hidup Bapak. Bapak akan menikmatinya. Hari ini hamba berdoa kepada hamba Tuhan ini, kepada Bapak Pendeta Bobby Gunawan. Amin. Turun di atasnya kekuatannya. Tuhan tunjukkan kepada saya bahwa seperti ini, engkau sedang memegang sebuah panah, tapi di belakangmu ada begitu banyak tabung panah. Dan Tuhan menunjukkan begini, 5 anak panah itu udah siap, sudah dirautkan, sudah ditajamkan, tapi sisanya masih yang lain belum. Angka 5 itu angka salib. Angka 5 itu angka anugerah. Tapi Tuhan berkata begini bahwa anugerahku cukup bagi engkau. Dan ketika Bapa melepaskan, itu melesatnya melewati begitu banyak tantangan, liku-liku, jurang-jurang terjal. Sepertinya anak panah itu sepertinya ada kehidupan di dalamnya. Dia tahu sasarannya. Dan Tuhan berkata begini, anak panah itu, engkau sedang menariknya. Bapak seperti katapel di tangan Tuhan. Ketika Bapak lihat orang maju, Bapak ditarik ke belakang. Tapi satu kali Tuhan lepaskan Bapak dari katapelnya, maka Bapak akan melesat melebihi orang yang sudah berjalan 20 tahun kemudian.
Amin. Bapak akan sampai lebih dulu. Karena Bapak mau ada dalam tangan Tuhan. Bapak juga akan melepaskan begitu banyak anak-anak panah. Bicara tentang new generation. Next generation yang akan dilepaskan dari tangan Bapak. Bersiaplah untuk perkara-perkara besar. Jangan Amin. berhenti. Amin. Jangan berpikir bahwa ini akhir. Tuhan berkata, Bapak baru memulai. Ada begitu banyak tanggung jawab yang akan Tuhan sediakan kepada Bapak. Pengurapan Allah turun kepada Pak Bobi Gunawan. In the name of Jesus. Tuhan, aku lepaskan anugerah Tuhan kepada hamba-Mu ini. Untuk dia ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang hebat. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. 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 Tuhan berkati, Pak. Tuhan berkati. Terima kasih, Pastor Dias. Sama-sama. Ada di sini yang namanya Surono. Pendeta Surono. Oh. Sujanolo ada? Hah? Ini enggak Sujanolo yang ada. Surono. Yang Surono enggak ada, Pak. Ada enggak ya? Biasa ada Pak Surono. Hari ini absen. Ketika namaku dipanggilku tidak ada. Suliono yang ada. Suliono sama Sujanolo. Suliono ada. Suliono. Surono yang saya. Surono nggak ada. Nggak ada. Berarti belum waktunya hari ini. Iya, belum waktunya. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Saya percaya malam ini kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan mari kita lihat firman Tuhan dalam Amsal pasal 20 ayat 6 dan 7. Kitab Amsal pasal 20 ayat 6 dan 7. Saya baca kepada Bapak Ibu, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Bapak Ibu tahu yang tulis Amsal adalah Salomo. Dan dia tulis ini waktu dia masih muda, kemudian pada masa-masa kejayaannya. Dia tulis kitab Pengkhotbah ketika dia adalah masa-masa jaya, dan dia tulis Kidung Agung. Kidung Agung pada masa-masa jaya, dan dia tulis kitab Pengkhotbah ketika dia sudah mulai masuk di hari tua. Bapak Ibu perhatikan tentang kitab Amsal, maka ini ditulis oleh seorang yang penuh dengan hikmat, penuh dengan kekayaan, tapi berkata begini, banyak orang menyebut diri baik hati. Tapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Salomo sedang berkata begini, susah sekali untuk menemukan orang yang setia. Lalu dia lanjutkan, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Kalau Bapak Ibu kita kembali lompat jauh setelah Amsal, dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 7 sampai ayat 13. Wahyu pasal yang ketiga ayat 7 sampai ayat 13. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tapi yang sebenarnya tidak demikian.
melainkan berdusta akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru. Ya, dalam terjemahan Inggris pakai bahasa pilar. Dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, itu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu tahu, ini merupakan sebuah wahyu kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil, sekarang Turki. Bapak Ibu tahu salah satu yang jemaat yang dilihat oleh Yohanes, dan Yohanes dapat pewahyuan kepada mereka adalah kota Philadelphia. Nah, kota ini dibangun oleh Raja Attalus II. Sekitar tahun 150 sebelum Kristus. Sebelum Masehi ya. Konon Attalus membangun kota ini untuk menyatakan rasa cintanya yang sangat besar kepada saudara laki-lakinya yang bernama Eumenes. Maka kota itu diberi nama Philadelphia. Dari bahasa Yunani yaitu Philadolphos. Philadolphos itu artinya orang yang mengasihi saudaranya. Kemudian, nama kota ini akhirnya menjadi nama jemaat Philadelphia. Dan pada masa itu, jemaat Philadelphia sendiri secara kuantitas ya, secara jumlah, bukanlah jemaat yang besar, bukanlah jemaat yang kuat. Seperti jemaat yang ada di Korintus, seperti jemaat yang ada di Galatia dan Filipi. Mereka adalah jemaat yang secara kuantitas tidak seberapa besar dan tidak seberapa kuat. Tapi mereka punya kekuatan yang lain yang tidak dimiliki oleh jemaat yang lain sehingga membuat Tuhan memuji mereka. Hari ini saya ingin membagikan ini kepada Bapak Ibu. Apakah kita termasuk dalam kualitas jemaat Philadelphia yang betul-betul kehidupan rohaninya sehat? Karena ada orang hari ini jemaatnya boleh saja besar, gedungnya boleh besar, ya, tapi belum tentu jemaatnya sehat. Apa enggak boleh gedung besar? Apa enggak boleh jemaat besar? Sangat amat boleh sekali. Tapi kita akan memperhatikan beberapa hal yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan perlihatkan kepada jemaat Philadelphia. Bahwa mereka secara kuantitas bukan jemaat besar. Dan bukan mereka punya kekuatan yang kuat dalam hal finansial dan sebagainya. Tapi mereka punya kekuatan yang lain. Dan saya temukan ada 3 kekuatan yang dimiliki jemaat Philadelphia. Dari Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayat 11 tadi yang kita baca. Yang pertama adalah mereka menuruti firman Tuhan. Dan tekun dengan setia menanti Tuhan. Serta hidup dalam kasih persaudaraan yang rukun. Ada orang yang hidup, katanya menuruti firman Tuhan, tapi juga sakit hati dengan orang lain. Ada orang yang berkata bahwa saya mau mengikuti, melakukan firman, tapi dia tidak mau menanti Tuhan. Jadi tidak seimbang hidupnya.
Nah, kekuatan yang dimiliki jemaat Philadelphia ini adalah menuruti firman Tuhan dan tekun, juga setia menanti Tuhan, serta hidup dalam kasih persaudaraan yang rukun. Wow. Wahyu 3 ayat 7 dan ayat yang ke-10 menjelaskan kepada kita, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Karena engkau menuruti firman-Ku. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat Tuhan buka jalan kepada kita, Tuhan tolong kita, Tuhan pimpin kita, maka ada sebuah kriteria yang dimiliki, yang harus dimiliki oleh orang percaya seperti yang dimiliki oleh jemaat Philadelphia adalah menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Apakah itu termasuk COVID-19? Bisa. Hanya mereka yang menuruti firman-Ku, tekun menantikan Aku. Alkitab berkata begini, bahwa mereka memiliki sebuah kekuatan yang akan menginspirasi banyak orang untuk mereka bertahan dalam menantikan Tuhan. Bahkan dikatakan hidup dalam kasih persaudaraan. Dan Philadelphia, Philadelphos adalah kasih persaudaraan. Ada orang yang adik kakak tapi tidak hidup rukun. Padahal keunitian itu adalah dasar dari kehadiran Tuhan. Matius 18:18-20. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Berarti keunitian adalah dasar dari kehadiran Tuhan. Ayat yang ke-20 berkata, 2-3 orang minta apa saja dalam namaku diberikan kepada mereka. Keunitian juga adalah dasar dari jawaban Tuhan. Kasih persaudaraan, kerukunan, keunitian, Mazmur 133 ayat 1-3. Keunitian adalah dasar dari berkat-berkat diperintahkan datang kepada kita. Itu kekuatan yang dimiliki oleh jemaat Philadelphia. Yang kedua adalah kekuatan jemaat ini adalah mereka adalah orang beriman. Bahwa kekuatan mereka tidak terletak pada hal-hal lahiriah, kepada jumlah pengikut, kepada materi, ataupun kepada ketenaran, kepada kekuasaan, tidak. Kekuatan mereka ada pada kesetiaannya kepada Tuhan untuk menuruti firman Tuhan. Kalau dalam menurut itu adalah memetos, kemudian kita dapat kata mimik. Mimik itu ketika saya katakan aku cinta Yesus, lalu Bapak Ibu ikut berkata sama-sama niru saya, aku cinta Yesus, itu namanya mimik niru. Memetos itu niru. Alkitab berkata begini, hendaklah kamu menjadi penurut Kristus atau niru kehidupan Kristus. Ikut Yesus itu adalah niru Yesus. Haleluya. Amin. Makanya survei kepemimpinan itu adalah begini, pemimpin yang lahir karena bakat. Ya. Pemimpin yang lahir karena bakat itu 10%. Pemimpin yang lahir karena kudeta itu 5%. Tapi pemimpin yang lahir karena asosiasi. Asosiasi itu kumpul bersama, itu 85%. Kisah Rasul pasal 13. Orang-orang Farisi berkata ketika murid-murid melakukan mujizat, mereka berkata begini, mereka pengikut Kristus. Terjemahan yang lain berkata mereka pernah kumpul bersama dengan Yesus. Asosiasi. Kalau Bapak Ibu mau lihat hidup Bapak Ibu berubah cepat, maka bergaullah dengan orang-orang yang punya vision, yang punya mimpi. Bergaullah dengan orang benar, maka kita jadi orang benar. Kalau Bapak Ibu
suka berdoa, mau latih diri berdoa, bergaul dengan orang yang suka doa. Bapak Ibu mau suka renungkan firman Tuhan, bergaul dengan orang yang suka renungkan, baca renungkan, lakukan firman. Bergaul dengan orang gosip, jadi gosip. Jangan bergaul dengan orang yang standar rohaninya di bawah kita. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, menurut 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tetapi yang Tuhan mau daripada jemaat di Philadelphia, mereka punya kekuatan adalah bukan pada hal-hal lahirnya. Jumlah pengikut, materi, atau kekuasaan. Saya bersaksi dalam nama Tuhan Yesus. Kami itu sudah membangun bangunan gereja. Itu sudah dari 2015. Ketika bangun, itu dihitung, waktu awalnya perhitungannya itu naik 7 lantai, Bapak Ibu. Dan dananya kurang lebih sekitar 36 miliar lebih. Ketika itu kami harus kasih 25% kepada kontraktor lebih dulu. Dan ketika uangnya dikasih, kerja beberapa kali kemudian, berapa bulan, 6 bulan kemudian, menghilang. Ganti lagi kontraktor. Sudah mau cor lantai 2, itu bangunannya dirobohkan semua. Itu kerugiannya kurang lebih 3-4 miliar lebih. Bapak Ibu bisa bayangkan. Sehingga tertunda dari 2015, 2017, 2018, 2019. Dari bangunan yang sudah masuk pancang 12 meter ke bawah karena mau naik bangunan yang paling bangunan tinggi ke atas. Jadi rumput. Saya ajak jemaat puasa, doa puasa dari 2016 sampai 2019. Puasa 3 tahun, Bapak Ibu. Setiap awal bulan ambil doa puasa 10 hari. Dan rasanya tidak ada guidance atau tuntunan Tuhan. Setan bilang begini, Tuhan gak dengarkan doa. Saya berkata kepada setan begini, masa depanmu dalam neraka, aku sangat mempercayai Bapakku. Ini. Salomo berkata, kesetiaan itu bukan cuma waktu keadaan, tapi waktu keadaan tidak baik. Apakah kita bisa menunjukkan kesetiaan kepada orang yang kita cintai, suami, istri, juga kepada Tuhan? Kekuatan jemaat Philadelphia bukan pada apa yang mereka hal lahiri, tapi karena mereka menuruti firman Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 23 berkata, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Yohanes 15 ayat 20, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kami. Jika mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Ku. Semuanya tentang menuruti firman. 1 Yohanes 2 ayat yang kelima. Tapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Bagaimana caranya Bapak Ibu tahu bahwa kita ada di dalam Yesus? Dengan menuruti firman-Nya, itu kekuatan. Dan Wahyu 3 ayat yang ke-8 tentang jemaat Philadelphia, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Artinya dalam finansial, dalam jumlah jemaat, dalam material, dalam segalanya tidak seberapa. Namun yang Tuhan temukanlah, engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal namaku.
dalam anugerah Tuhan, seperti kesaksian saya tadi, bahwa bulan depan, kalau Tuhan kehendaki, maka gedung tempat rumah Tuhan yang sudah tertunda itu sudah bisa kami pakai. Justru kami membangun yang paling intens mulai 2019 mulai dari bulan Oktober 2019. Kemudian masuk di Januari 2020 tambah intens. Mulai Maret kena lockdown COVID-19. Justru saya lihat ada yang WhatsApp saya begini, yang katakan kepada saya, "Pastor, gereja bangkrut." Loh, kok gereja bangkrut? Iya, pastor. Gereja tutup kan. Kalau gereja tutup, dari mana pendeta dapat uang? Saya katakan begini, bahasa kamu mungkin keliru. Betul gedung gereja tutup. Tapi nggak mungkin gereja bangkrut. Karena yang bangun gereja adalah penguasa alam semesta. Tahukah kamu? Bahwa Tuhan kita itu buat mujizat yang paling banyak itu waktu Israel ada di padang gurun. Bapak Ibu selidiki Alkitab, mujizat paling banyak yang terjadi kepada bangsa Israel bukan waktu mereka di Kanaan, tapi waktu mereka ada di padang gurun. Kenapa mereka mati? Karena mereka tidak mau berubah saja. Justru di tengah-tengah tempat yang tidak ada air, tidak ada kehidupan, justru di situ kingdom supply kerajaan datang kepada mereka. Tuhan itu cari kesetiaan, seperti yang Salomo katakan. Siapa yang akan menemukan orang setia? Tapi saya percaya di tempat ini, kita adalah orang-orang setia. Amin. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang setia, yang ditemukan oleh Tuhan. Kalau hal yang pertama yang ditemukan pada jemaat Philadelphia adalah mereka adalah orang-orang yang tetap hidup dalam kasih persaudaraan, setia dengan firman Tuhan. Yang kedua, bahwa kekuatan gereja tidak terletak pada hal-hal lahiriah, tapi terletak kepada bagaimana kita menuruti firman Tuhan. Yang ketiga, gereja harus berfokus, tidak berfokus hanya pada menambah jumlah dan pengikut. Gereja tidak hanya berfokus kepada memperkuat pengaruh sosial atau ekonomi dan politik. Tidak. Jemaat Philadelphia tidak lakukan itu. Karena itu adalah tujuan lahiriah. Tapi yang dibangun oleh jemaat Philadelphia adalah kehidupan rohani yang berfokus hanya bagaimana umat Tuhan dan para pemimpin rohani tetap setia dengan tekun menanti Tuhan. Itu paling penting. Untuk apa kita punya begitu banyak hal, yang begitu banyak seperti tadi yang saya katakan, memperkuat pengaruh sosial, menambah jumlah pengikut, punya pengaruh ekonomi, pengaruh di bidang sosial, itu bukan yang terutama. Yang terutama adalah kehidupan rohani yang sehat, yang berfokus hanya untuk umat Allah. Pemimpin rohani juga dibangun dalam kesetiaan, ketekunan, menantikan Tuhan. Seorang hamba Tuhan bernama Billy Graham berkata begitu, untuk jadi nabi perlu waktu 25 tahun. Dia harus teruji selama 25 tahun. Seorang hamba Tuhan juga melewati proses-proses kehidupan. Tidak semua orang bisa mengerti gembala. Ada di sini Bapak Ibu gembala, tidak semua orang bisa mengerti. Yang kita lakukan baik belum tentu jemaat setuju dengan itu. Yang kita lakukan tidak baik juga belum tentu menyenangkan semua. Memang kita nggak bisa senangkan semua orang. Kita dipanggil untuk menyenangkan Tuhan. Haleluya. Amin. Sikap kehidupan rohani yang sehat. Saya bersaksi Bapak Ibu. Mulai masuk 2019, para pekerja yang ada di ring satu saya, 60% lebih tinggalkan saya tanpa ada alasan yang jelas.
awal 2020, beberapa juga hamba-hamba Tuhan yang full time juga pergi tinggalkan saya. Saya koreksi diri saya, ada yang salahkah? Kalau ada yang salah, saya datang minta ampun dari hadapan Tuhan, saya tanya istri saya, tolong koreksi. Kemudian kita datang ke hadapan Tuhan. Kan kita punya kehidupan rohani, kok benar. Mulai masuk bulan Maret 2020, pembangunan gerejanya kembali berjalan dengan luar biasa. Dan saya lihat sampai hari ini, ketika bagian keuangan menunjukkan kepada saya nilai dari pembangunan itu, saya kaget, ini uang yang datang dari mana? Banyak seperti ini. Ketika saya duduk di kaki Tuhan, Tuhan berkata begini, kamu tidak perlu menanyakan kesetiaanku, aku tetap setia. Dan ketika aku bekerja, maka aku nggak butuh mesti ada orang ini, orang itu. Aku butuh cuma hati yang setia menanti-nantikan aku. Itu kekristenan. That is simple but powerful. Amsal 8 ayat 11 berkata, mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku mendapatkan aku. Tulis di kolom komentar, saya mau setia menanti Tuhan. Amin 5 juta triliun kali. Kalau cuma amin 3 kali, pelit medit Bapak Ibu. Ya. Amin 5 juta triliun kali. Ya. Amsal 8 ayat 17 berkata, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Wow. Kalau Bapak Ibu mau dikasihi Tuhan, tekun cari Dia. Ada kalanya saya malam-malam bangun, dan dalam masa-masa yang nggak mengenakan itu, Tuhan kasih saya sebuah lagu, sehingga lagu itu kita nyanyikan, saudara, jadi kekuatan. Jadi kekuatan. Sehingga itu jadi sebuah penyembahan. Dan saya lihat bahwa Dia tetap Tuhan, Dia adalah Allah. Seperti tadi lagu yang dinyanyikan oleh Pastor Wesley. Your love is higher than the heaven. Cintamu lebih tinggi dari surga. Cintanya itu lebih tinggi, bahkan lebih tinggi dari surga. Haleluya. Amin. Katakan, cinta Yesus bagiku lebih tinggi dari surga. Bapak Ibu kalau datang kepada Tuhan, jangan mau cari apa yang di tangannya. Kalau datang kepada Tuhan, Bapak Ibu tawan hatinya, maka Bapak Ibu dapat perbendaharaannya. Katakan, saya mau tawan hati Tuhan, supaya saya dapat perbendaharaannya. Amin. 5 juta triliun kali. Haleluya. Kisah para Rasul 2 ayat 46. Berkata begini, dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari, every day, dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Ketekunan, konsistensi, itu penting. Haleluya. Roma 2 ayat yang ke-7, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, ketidakbinasaan. Hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun. Jadi kalau orang percaya tidak tekun, mungkin saja tidak menemukan hidup kekal. Ingat bahwa keselamatan Bapak Ibu terima satu kali, ya, ketika Roma 10 ayat 9 dan 10 mengaku dengan mulut percaya dalam hati Yesus Kristus Tuhan, maka saat itu ketika Anda mati dibawa ke surga. Tapi kalau besok masih hidup, minggu depan masih hidup, 1 bulan masih hidup, 1 tahun masih hidup, maka yang terjadi di situ adalah proses keselamatan itu.
Di tengah-tengahnya ada yang namanya pertobatan. Alasannya karena kita ini bocor. Makanya dibutuhkan yang namanya ketekunan untuk kita mengurusi keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ditolong oleh Roh Kudus. Hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, hormat, tidak didosa. Ya. Dua ayat lagi, 2 Timotius 2 ayat 12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. 2 Timotius 2 ayat 11. Nanti kalau kita lihat ayat 13, jika kita tetap tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi ada kata ketekunan di situ. 2 Timotius 3 ayat 10 berkata begini, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, kasihku, dan ketekunanku. Ya. Keyword-nya di situ adalah cara hidupku. Mengikuti ajaranku, cara hidupku. Berarti kalau mengikuti cara hidup, artinya bicara tentang saudara dan saya, bagaimana itu diwariskan kepada orang lain. Ternyata ketekunan itu bisa jadi legacy, warisan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Ketekunan harusnya jadi warisan. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku. Ketekunan seseorang bisa diwariskan kepada orang lain. Bapak Ibu lihat kalau papa mama, saya percaya juga hal rohani itu bisa diwariskan. Hal rohani itu ada DNA-nya. Lois kepada Eunike, Eunike kepada Timothy, dan Paulus bisa lihat imanmu yang ada pada nenekmu Lois, ibumu Eunike ada juga padamu. Iman, hal-hal rohani itu bisa diwariskan. Saya percaya konsistensi itu harus dilatih. Dan melatih konsistensi bukan berarti tidak ada masalah, ada masalah. Dan orang yang konsisten, yang tekun akan menjadi orang ahli. Orang ahli ketika dicari dapatnya, kalau dapat bayarnya mahal. Kok nggak ada amin di situ? Apa Bapak Ibu orang ahli? Ataukah kita biasa-biasa saja? Dan Tuhan mau begini, ketaatan kepada firman dan kesetiaan kepada Tuhan adalah tempat perlindungan yang kuat. Ulangi, ketaatan kepada firman dan kesetiaan kepada Tuhan adalah perlindungan yang kuat dalam Tuhan. Ketaatan kepada firman dan kesetiaan kepada Tuhan adalah perlindungan yang kuat. Ayat yang paling terakhir, Yosua 23, ayat 10 sampai ayat 11. Yosua 23, ayat 10 sampai ayat 11. Yosua 23 ayat 10 sampai ayat 11 berkata begini. Satu orang saja daripada mengejar 1000. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Jadi ketika Bapak Ibu bertekun mengasihi Tuhan, satu dari kita mengalahkan 1000 orang. Berarti kalau 2 dari kita mengalahkan 10.000, kekuatan dari kebersamaan, unity, 10 banding 1. Mempercepat, mendorong pintu terbuka. Kalau suami udah berdua sendiri, ajak istri. Sudah ajak istri, masih belum, ajak anak-anak.
Masih belum akan ajak jemaat, ajak teman, ajak rekan, lalu lihat God's breakthrough terjadi. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan. Tekun mengasihi Tuhan adalah keywordnya kita malam ini. Bahwa Tuhan mau kita tetap mengasihi Dia untuk melihat perkara-perkara besar yang akan terjadi dalam hidup kita. Kehidupan rohani yang sehat harus dimulai dari bagaimana saudara dan saya mencari Tuhan, tidak tergantung dengan hal-hal lahiriah. Saudara dan saya cuma tahu bahwa kita hidup karena kasih karunia, tekun mencari Dia sungguh-sungguh. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tulis di kolom komentar, saya sungguh diberkati oleh Tuhan malam hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Saya kembalikan ke Pak Gembala. Oke, Pastor, terima kasih banyak. Izinkan saya sharing sedikit mengenai pengumuman. Mau doa, silakan, Pastor. Kita waktu masih panjang, Pastor. Tuhan Yesus masih lama datang. Jadi teman-teman dapat berkat doa. Tadi semua Pastor doa itu benar ya, satu persatu. Luar biasa, mantap ini. Silakan Pastor. Speakernya masih mute, Pastor. Speakernya Pastor masih mute. Ya, oke. Ya. Oke, Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau bertanya atau apa, boleh tulis pertanyaan di situ. Oke. Saya akan mencoba untuk menjawab. Tapi saya mau berdoa kepada ada yang namanya Pak Hari di sini. Hari Purnomo. Oh, itu Hadi itu ya. Pak Hari. Hari. Pak Pendeta Hari ya. Oh, ada ya. Wah, banyak ya. Iya, ini kita semua sedang belajar, Pastor. Wow. Pendeta Hari. Di mana Pendeta Hari? Iya, Pak. Iya. Halo, malam. Salam. Shalom, Elohim. Iya, Pak. Pak Hari. Iya. Belum lihat wajah Bapak ya. Ini Pak Hadi. Yang dipanggil Ya, Pak Hari. Pak Hari, bukan Hadi. Pak Hari. Hari. Hari atau Hadi? Hari. R. Hari. Oh, Hari. Iya. Ya, Oh iya. Oh, Oh Bapak. ya, betul. Gelap di belakang. Where are you? ya. Maaf, lampunya ya. Ada di mana Iya. Pak Hari? Bapak di mana ini? Saya di Malang. Malang. Iya. Aslinya dari mana, Pak? Maksudnya gimana? Aslinya dari mana? Oh, saya dari Jakarta aslinya. Aslinya Masih- dari Jakarta. Keturunan suku Ambon saya. Oh, sama Iya. Beta sama. Sama Pastor Luther. Iya. Justru karena marganya saya tanya, Pak. Iya. Kalau ini marganya kan langsung saya tahu dari Ambon. Iya. Asli Bapak dari mana? Saya mau jawaban itu. Aslinya dari mana? Saya dari Jakarta, Pak. Jakarta. Asli dari Jakarta. Kalau saya asli dari sorga, Pak. Lahir Ambon. Iya. Iya. Kena ini. Warga negara kita, warga negara kerajaan Allah. Kita cuma Amin. pinjam KTP di bumi. Amin. Tinggal Satu sementara kali. 70-80 tahun kembali ya ke sorga lagi. Pak Hari, dengar ini. Bapak dipanggil untuk sebuah pelayanan yang namanya person worship. Dan Tuhan panggil Bapak juga untuk pelayanan pemuridan. Bapak mendidik begitu banyak orang. Ya. Engkau trainers for trainer. Oh iya. Engkau pelatih. Puji Tuhan. Engkau pelatih. Ya. Dan Tuhan akan pimpin, Tuhan akan tuntun Bapak. Bapak akan punya sebuah, bahkan saya lihat ada banyak anak-anak yang Bapak didik yang suaranya baik dan akhirnya mereka jadi pemuji-pemuji yang diurapi oleh Tuhan. Betul itu, Pak. Beberapa dari mereka, Betul. Saya seorang WR, Pak, pujian.
Ya, Bapak dengar aja dulu ya. Ya. Dengar dulu, kata orang Ambon dengar dulu ya. Ya. Jadi yang Tuhan tunjukkan kepada saya begini, Bapak bukan cuma worshiper dan melatih para worship, para penyembah. Tapi penyembahan Bapak, pujian Bapak ini akan menjadi pujian untuk deliverance. Tuhan tunjukkan kepada deliverance itu kelepasan. Ketika Bapak mulai menyembah Tuhan, Tuhan tunjukkan kepada saya begini, roh-roh jahat mulai keluar dari diri orang-orang yang terikat. Dan Bapak alami itu beberapa kali ketika Bapak kumpul dengan jemaat, dengan kelompok kecil. Ketika Bapak mulai menyembah Tuhan, ada yang mulai histeris, teriak-teriak, bahkan nangis. Amin. Dan itu akan menyertai pelayanan Bapak dan harus dipertajam. Tuhan berkata begini, bahwa ketika Bapak mulai datang dalam praise and worship, Bapak akan pertajam di situ bahwa tidak membangun panggung, tapi membangun mezbah. Dan ketika mezbah itu disiapkan, maka api turun dari Tuhan. Amin. Seorang imam ketika berhadapan dengan mezbah tidak pernah bawa korban api. Tapi dia hanya tahu bahwa korbannya kudus. Amin. Dan api turun dari langit. Amin. Tuhan akan pakai Bapak dengan pelayanan ini. Amin. Untuk memperlengkapi begitu banyak generasi. Untuk mereka jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Waktu ini adalah waktu untuk mempersembahkan seluruh hidupmu dalam tangan Tuhan. Seperti Roma pasal 12, 1 dan 2. Amin. Dan Bapak akan lihat perkara-perkara hebat dan ajaib yang Tuhan nyatakan. Terima itu, penghari dalam nama Yesus Tuhan. Oh, Bapak. Dalam nama Yesus. Amin. Urapan Allah turun atas hidup. Amin. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Ada yang namanya Pak Esra. Coba lihat dulu. Pendeta juga ya? Oh, pendeta lagi nih. Oh, Coba Pak, ini banyak porsi. Pak mana Pak ini? Pak Esra. Pak Esra. Enggak ada enggak sini? Shalom, Pak. Oh iya Shalom, Pak Esra. ini. Pak Esra, Ya, shalom. mau lihat wajah, lihat wajah dulu. Bapak di mana ini? Saya di Kalimantan Selatan, Banjarbaru. Malangkai ini bukan Manado. 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 Rica-rica. Asli Bapak Manado? Sulawesi, Poso. Mama orang Poso, lahir di Poso. Aslinya dari ya, asli dari mana? Surga. Enggak, seperti Bapak bilang tadi, cuma lahir di Poso. Oke, Pak Esra. Dua hal besar akan Tuhan singkapkan dalam hidup Bapak, terutama dalam pelayanan ini. Dalam pelayanan Bapak paling cenderung kepada anak-anak muda. Dan Tuhan akan mempertajam Bapak dalam pelayanan ini. Membangun sebuah generasi baru. Ini waktunya untuk memberikan waktu, tenaga, pemikiran. Tapi Tuhan juga akan memberikan kepada Bapak a new song, nyanyian baru dalam hati. Bapak akan punya vision yang sangat tajam. Untuk melihat jauh melampaui yang dapat dilihat oleh orang lain, melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, melihat sebelum orang lain melihat. Waktu ini adalah waktu untuk naik ke atas gunung yang tinggi. Gunung tinggi itu doa pujian penyembahan, baca firman, renungkan, dan lakukan. Itu gunung yang tinggi. Itu adalah peralatan yang Tuhan kasih untuk Bapak. Untuk merebut satu bangsa. Untuk menjadi satu bangsa yang kuat, maka peralatan perangnya juga harus canggih. Tuhan sudah kasih kita peralatan. Doa pujian penyembahan, baca firman, lakukan firman, maka kita sedang naik kepada level yang lebih tinggi. Itu peralatan yang Tuhan pikir. Tuhan akan kasih Bapak cara bagaimana berperang dengan Bapak. Strategi untuk Bapak untuk church planting Tuhan akan berikan. Bapak akan terkoneksi dengan orang-orang yang dari denominasi. Tuhan berkata gini, aku memberikan kepadamu karunia organisasi. Engkau sangat suka organisasi dan Bapak akan terlibat di situ.
Bapak akan membawa orang-orang bukan cuma dari Manado, tapi akan banyak orang-orang dari suku-suku yang akan datang dan akan dipimpin, digembalakan oleh Bapak. Dalam 2 tahun dari sekarang, jemaat Bapak akan bertambah dengan sangat cepat. Ketika Bapak lakukan prinsip yang Tuhan suruh tadi, naik ke atas gunung yang tinggi. Ingat, doa itu adalah pekerjaan paling aktif di muka bumi, karena menggerakkan alam rohani dan alam natural ini. Alam supranatural dan alam natural bisa digerakkan melalui doa. Ketika Bapak lakukan itu, maka Bapak akan melihat. Pertama adalah kingdom supply akan datang dalam hidup Bapak. Bapak akan menerima 5 berkat daripada pelayanan. Yang pertama dipimpin dari sorga, dilindungi dari sorga. Bapak akan menerima namanya supply sorga. Bapak akan menerima promosi sorga dan kuasa sorga. Ini 5 berkat pelayanan. Bagi mereka yang melayani, termasuk Bapak, 5 berkat pelayanan ini adalah privilege. Dan Tuhan berikan Tuhan. Dipimpin dari sorga, dilindungi dari sorga, supply sorga, promosi sorga, dapat kuasa sorga. Tuhan berikan itu untuk Bapak. Pak Esra, terima itu. Dalam nama Yesus Tuhan. Jangan pernah minder, jangan pernah merasa takut. Punya Tuhan yang hebat yang akan tolong kau. Untuk bawa engkau naik kepada level-level yang baru. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Thank you, Pastor. Saya mau doa di sini sama-sama Pak. Ada ibu-ibu yang datang di sini. Anda sudah nikah berapa tahun dan Anda belum punya anak. Punya masalah di kandungan Anda, kalau ada, tolong angkat tangannya atau tulis di kolom komentar. Yang kedua, untuk wanita-wanita, ibu-ibu yang ada di sini, Anda punya problem dengan kandungan. Entah itu mium atau apapun. Kalau itu ada, tolong tulis. Silakan saudara, ada yang dipanggil wanita. Oke, siapa ini? Benki. Silakan buka Ben. videonya. Silakan buka videonya. Silakan buka videonya. Istrinya kenapa? Masalah di kandungan atau belum punya anak? Saya belum, Pak. Tolong videonya. Belum punya anak? Halo Ibu. Ibu Denis. Iya, saya. Ibu kenapa masalahnya? Saya ada adenomiosis. Di kandungan. Iya. Mau punya anak kedua. Anak pertama Ibu umur berapa? 1 tahun 15 bulan. Anak Ibu pertama 15 bulan. Iya. Oke. Ada suami di situ? Ada. Oke, gandeng. Oh, Bapak. Oke. Anak pertama laki atau perempuan? Laki-laki, Pak. Itu Laki-laki. ya. Oke, bagaimana? Itu setelah pergumulan 9 tahun pernikahan baru dapat 1 itu, Pak. Oke, Ibu dengarkan saya ya. Ibu nggak punya anak cuma 1, tapi Ibu punya anak sampai 3 anak. Amin. Dengar ya. Amin. Taruh tangan di kandungan Ibu. Taruh tangan di kandungan Ibu. Sudah, Pak. Sudah, tetap taruh tangan, nggak apa-apa, nggak usah ditunjukkan. Yang penting Ibu taruh tangan di kandungan. Bapak juga taruh tangan sambil pegang tangan Ibu. Ya, sudah. Tahun depan, engkau akan punya seorang anak perempuan. Amin. Akan lahir antara bulan akhir Mei atau awal Juni. Amin. Hari ini aku katakan koilia, rahim daripada Ibu Denis. Aku perintahkan normal. Amin. Aku katakan sel telur
Aku katakan sperma yang terbaik, sel telur yang terbaik untuk dibuahi jadi embrio. Dan aku katakan Mazmur 139 ayat 1 sampai 19. Firman Tuhan yang tidak pernah gagal ini aku lepaskan kepada keluarga ini. Amin. Dan aku katakan dalam nama Yesus. Anak ini akan bernama Rachel, Rahel. Nama Rahel akan bernama Rahel. Akan bernama Rachel. Anak ibu yang pertama nama siapa? Kaiven. K, ya, pakai huruf K Iya. ya. Ya. Tapi saya dengar suara Rachel, Rahel. Anak perempuan ini. Tuhan menunjukkan kepada saya rambutnya itu sampai melewati bahunya sedikit. Dia sedang berlari-lari, memegang bunga dengan sukacita, memegang ujung daripada roknya ibu. Ya, berlari-lari di taman kecil sambil bermain sepeda dengan sukacita. Hari ini aku katakan dalam nama Yesus, roh kelemahan tubuh ini aku usir. Dan aku katakan out. Karena hari ini tidak ada penghalang. Ketika engkau dapat anak kedua, 1 tahun kemudian, 1,5 tahun kemudian, engkau akan punya anak yang ketiga. Dan anak yang ketiga juga akan jadi anak perempuan yang akan Tuhan berikan kepada engkau. Tuhan berkata ini waktunya, engkau harus duduk di kaki Tuhan. Banyak berlutut di kaki Tuhan. Seperti kambing hutan yang melahirkan anak-anaknya yang kuat. Ketika ibu duduk di kaki Tuhan, maka Tuhan perbaharui orang Israel itu kalau melahirkan berlutut ibu. Makanya mereka sangat kuat. Tuhan memperbaharui kandungan ibu, menjadikan sempurna. Dan kalau ibu periksa lagi, 1-2 hari ini dalam minggu ini, ibu periksa kandungan ibu, it's okay, baik-baik. Aku katakan kandungan yang baru. Aku katakan Roma 4 ayat 17. Firman Tuhan yang tidak pernah gagal ini aku lepaskan kepada Ibu Denis. Kaligis aku katakan dalam nama Firman yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada ini aku ciptakan. Dan aku katakan dalam nama Yesus, Koilia, Rahim, dengarkan firman Tuhan, sempurna. Apalagi yang sudah ada tercipta yang baru in the name of Jesus. Katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Esther, Kalau ada sudah hamil kasih tahu ya. Iya. Esther, ada Makasih. Ibu Ripka yang tadi Pastor sampaikan ada mium. Beliau ada mium ingin didoakan. Bu Ripka, mana Boleh. Bu Ripka? Cepetan Bu Ripka di mana? Yang kamu chatting ada mium mau didoain. Pendeta Ibu Ripka, tolong speakernya dinyalain. Sudah di mana? Nyalakan speakernya, ayo cepatan. Ibu Ripka. Saya belum lihat itu Ibu Ripka. Ayo ngomong, kita gak dengar. Pak, sudah. Ini Pak, Ripka Pak. Ya coba. Ya. Pak, Ripka. Ya. Ripka Pak. Ripka Pak. Suaranya kecil ya. Ya. Ini Pak, Ripka Pak. Ya oke. Dibesarin suaranya dibesarin dari HP kah? Iya Pak, dari HP. Oke. Di mana ini Ibu Rika? Ibu Rika di mana? Surabaya Pak. Surabaya. Iya. Saya bersaksi bahwa waktu Mana ini? Bapak mendoakan dan pada Bukan saat yang itu saya lihat ini. ada, tapi Tuhan sudah bekerja dan supaya benar-benar tuntas Pak. Ulangi Ibu Rika. Waktu dulu itu kan Bapak pernah juga berbuat ya, menyampaikan kepada saya ya bahwa nanti
kesembuhan. Dan memang pada waktu itu saya juga sudah mengalami sakit itu, dan ketika itu saya pergi ke dokter, dokter menyarankan harus operasi. Tapi setelah itu saya berdoa terus dan saya percayain nubuatan itu juga, dan juga ada banyak yang berdoa, dan saya mengalami banyak mujizat dan supaya benar-benar tuntas. Bu Ripka pernah didoain pastor kan? Ya dulu ya. Oke. Untuk kesembuhan. Tapi ketika ini masih ada mium atau tidak ada? Masih. Saya masih belum USG lagi, tapi sudah banyak perubahan, sudah perasaannya, dan sudah banyak perubahan di tubuh. Dan karena kita nggak bisa lihat secara fisik, perlu pakai alat. Jadi Ibu perlu lagi USG biar dilihat, biar kita tahu bahwa Tuhan intervensi. Amin. Ya. Saya punya pengalaman supranatural dengan Tuhan mendoakan orang-orang yang bagian-bagian tubuh yang di dalam nggak bisa lihat. Tapi ketika disuruh, ada beberapa orang yang hari-hari kemarin yang didoakan itu COVID ya. Dan Tuhan bilang ini 2 hari kemudian dia sembuh. Didoain 2 hari kemudian ditesnya benar-benar negatif. Ada yang benar-benar ada mium di dalam. Tapi ketika itu didoain disuruh pergi periksa 3 hari kemudian lenyap itu miumnya. Karena kita butuh ya. Karena iman dengan perbuatan harus tindakan sama-sama. Tuhan bisa pakai dokter secara alamiah, bisa ada juga kesembuhan secara supranatural, yaitu intervensi Tuhan sendiri. Oke, Ibu Ripka, saya doa ya, taruh tangan di kandungan Ibu. Tuhan hamba berdoa kepada Ibu Ripka, meneguhkan apa yang pernah Tuhan katakan kepadanya. Supaya dia mengalami God's favor, fine favor dalam hidupnya. Dan aku katakan terobosan dalam kesehatan, terobosan di dalam kehidupannya. Aku katakan mium yang ada di kandungannya, lenyap dalam nama Yesus. Aku katakan Yeremia 33 ayat yang ke-6, Tuhan memberikan kepada Ibu kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, kelimpahan, keamanan yang berlimpah-limpah. Aku lepaskan kekuatan ini dan aku katakan sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Pastor, tadi Pastor katakan mau doakan mereka yang belum dikarunia anak. Ini ada dari Bu Vel. Bu Vel ini di Belanda atau di mana ya? Di New Zealand. Kami belum dikarunia anak, tapi tidak spesifik ada masalah kandungan gitu. Bu Vel bisa nyalakan video, Bu Vel? Masih ada Bu Vel? Bisa sampaikan langsung apa ininya? Oh ini Bu Vel, oke. So ya Bu Vel. Silakan Bu Vel. Tanya langsung aja. Ya. Shalom, Pastor. Shalom. Kami sudah periksa ke dokter dan menurut dokter sebetulnya tidak ada masalah gitu. Tapi toh setelah hampir 10 tahun menikah belum ada keturunan. Oke. Bapak dan Oke. Sangat rindu. Setiap kali doa di pikiran punya anak. Kepingin rindu anak gitu. Iya, sangat rindu mau punya. Di pikirannya begitu ya. Boleh saya koreksi? Mulai saat ini, boleh saya koreksi nanti mulai ketika saya doa ini, jangan mikir punya anak, karena anak itu buah kandungan adalah upah. Iya. Tapi yang pertama yang Ibu tetap merindukan adalah merindukan Tuhan. Betul. Amin. Jadi taruh dalam pikiran ya bahwa saya rindu dengan Tuhan. Iya. Ketika kita rindu dengan Tuhan, lalu mempercayai perkataan-perkataan nubuatan yang pernah disampaikan, maka itu akan seperti embrio gitu yang akan. Saya pernah doakan orang 18 tahun, supir saya sendiri. Ketika saya pertama kali datang ke Makassar 18 tahun, ketika dia jemput saya dari bandara, yang pertama saya tanya gini, kamu punya anak belum? Dia bilang, kok Bapak bisa tahu saya belum punya anak? Saya tanya, kamu berapa tahun nikah? 18 tahun. Besok ajak istrimu ke rumah, saya doain. Bapak Ibu tahu ketika saya doain, berapa bulan kemudian? Hamil. Anaknya itu saya kasih nama.
laki, seorang anak laki, lahir namanya Joser. Joser itu salah satu pahlawan, 31 pahlawan dari Daud, salah satunya itu Joser. Karena konsepnya dibulak-balik, tidak mikir anak, karena buah kandungan adalah upah, kata kitab Amsal. Kalau itu upah, maka ada kewajiban kita kan. Haknya pasti dikasih. Kewajiban kita adalah menyenangkan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Haknya dapat, upahnya dapat. Jadi prioritasnya harus Tuhan lebih dulu. Betul. Amin, Pak. Kerinduan itu sudah paling benar, tapi kerinduan itu kita kasih porsi paling besar ke Tuhan. Kan Tuhan paling tahu. Oke. Ya. Taruh tangan di kandungan ibu, bab, suami juga taruh tangan di kandungan ibu. Hari ini hamba berdoa kepada suami istri, Ibu Vel dengan suaminya. Aku katakan dalam nama Yesus, benih tertanam di kandungannya. Aku katakan sel telur sperma tercipta. Menurut Mazmur 139 ayat 1-15, firman Tuhan yang tidak pernah gagal ini aku lepaskan. Dan Tuhan berkata 6 bulan dari sekarang, engkau akan hamil. Engkau akan punya seorang anak laki-laki. Hari ini aku katakan dalam nama Yesus. Aku katakan roh kelemahan tubuh, perkataan-perkataan sia-sia. Aku katakan hari ini aku angkat setiap roh kelemahan tubuh. Aku katakan out, out, out. Dan aku lepaskan kehidupan Tuhan. Aku lepaskan pasti grapete, nesama, nesaya, kehidupan Tuhan. Di mana tadinya sebongkah, hanya sebongkah tanah dan nefes saya kehidupan Tuhan turun, maka jadi Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara hebat. Dan aku katakan seorang putra Tuhan berikan kepada mereka in the name of Jesus. Menjadi sebuah kesaksian bahwa Tuhan melakukan perkara besar. Terima Vel, terima in the name of Jesus. Aku katakan sperma suaminya normal, sel telur istrinya normal, dan kemudian dibuahi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih, Terima kasih, Pak. Tuhan berkati. Kalau sudah terlambat datang bulan, mulai hamil, kasih tahu ke Pastor Wesley ya. Pasti ada kesaksian. Bersaksi. Baik. Bersaksi. Haleluya. Terima kasih, Pak. Haleluya. Oke. Bye-bye. Bye-bye. Pastor, ada yang mau tanya nih dari Pak Timothy. Saya mempunyai orang tua, tapi sikap mereka ke saya kurang begitu baik, berbeda dengan kakak-kakak saya. Saya merasa saya gak begitu diharapkan di keluarga saya. Bagaimana cara mengatasi masalah seperti ini dalam firman? Terima kasih. Kelihatannya Timothy ini tertolak, ya. Ada rejection spirit, ya. Silakan Pastor berikan sebuah saran gitu ke Timothy. Saya mungkin jawab dengan kesaksian. Ya. Saya dulu 7 bersaudara, saya nomor 4. 2 di bawah saya meninggal, dan 3 kakak di atas saya itu pintar-pintar semua. Mereka yang kelas 3 lompat ke kelas 4, nomor 1, yang nomor 2 dari kelas 4 lompat ke kelas 6. Yang nomor 3 di atas saya itu lompat kelas 2 kali. Kelas 3 lompat kelas 4, terlalu pintar lompat kelas 5. Saya nomor 4 tidak pernah tinggal kelas. Pendeta yang lagi khotbah ini tidak pernah tinggal kelas. Naiknya pasti. Lalu papa saya sering membanding-bandingkan. Papa saya langsung bilang, kamu anak bodoh, tidak seperti kakakmu. Sehingga saya itu ketika orang datang ke rumah, saya selalu sembunyi di kamar. Saya selalu sembunyi. Dan papa saya pikir, karena papa saya petani, mama saya jualan di pasar. Sehingga akhirnya saya minder. Tapi ketika saya mengalami Tuhan secara pribadi, saya dapat ayat firman Tuhan dalam Mazmur pasal 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Amin.
Yang membuat saya pulih adalah karena saya ketemu dengan Tuhan. Karena saya ketemu dengan Tuhan. Hari ini saya bisa jadi hamba Tuhan dan bisa nolong. Saya sakit hati dengan papa saya. 15 tahun saya ada di dunia bela diri taekwondo. Saya ikut bela diri taekwondo jadi pelatih taekwondo cuma untuk mukul papa saya. Tapi saya bersyukur tangan orang terluka itu cenderung melukai orang lain. Jadi bagaimana tanggapannya? Kita yang tahu firman Tuhan harus bisa menerima orang lain apa adanya tanpa mempercakapkan kelemahannya. Ketika saya tahu firman waktu saya muda, kemudian saya disuruh datang minta ampun di papa, malu. Karena papa saya bilang saya begini, kamu akan jadi preman dan tukang bakul. Saya bersyukur loh, Tuhan gak dengar dua-dua kata itu dari papa saya. Tuhan punya rencana. Tuhan pungkul saya di tempat sampah, cuci dengan darahnya, basuh dengan air firman. Saya jadi hari ini. Haleluya. Jadi cara menanggapinya adalah saya datang minta ampun dari papa saya. Kemudian beliau mengampuni saya dan hari ini hubungan saya dengan dia baik-baik sebelum beliau meninggal. Saya kira itu bisa saya jawab di situ. Berarti lari ke Tuhan lah ya. Cari cinta kasihnya Tuhan sebagai ayah daripada ayah kita di dunia. Nanti rekonsiliasi Tuhan akan lewat hidup kita yang harus rekonsiliasi hidup kita, jiwa kita, hati kita dulu ya Pastor ya. Baru kita rekonsiliasi kepada ayah kita. Ya memang kasih manusia itu terbatas dan ada bersyarat. Tapi kasih Kristus itu unconditional. Unconditional love. Oke, teman-teman sekalian, Pastor masih ada yang doa? Kalau tidak, Pastor blessing kita dalam doa. Oke. Bapak Ibu, mari angkat kedua tangan kita. Malam ini Engkau telah memberkati kami dengan firman. Amin. Terima kasih untuk hadirat-Mu dan Roh Kudus-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Amin. Kami menghormati dan mengagumi Engkau. Yes. Kami kebaskan segala debu peperangan dari jubah kami. Dan kami katakan segala kemuliaan dan hormat, kuasa, keagungan, kejayaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Amin. Ketika umat-Mu nanti pulang, ketika mereka mengalami mujizat, itu bukan tentang seorang hamba Tuhan, tapi itu tentang Tuhan dan kemuliaan-Nya. Ya Tuhan. Itu bukan tentang siapa kami, karena kami adalah hamba-hamba-Mu yang tidak berguna. Amin. Tapi hanya Engkau yang layak ditinggikan. Amin. Kami mau pulang dan terima berkat yang tidak akan pernah habis. Ya. Kami akan pulang dan terima berkat ilahi yang akan kami wariskan untuk ribuan keturunan kami. Yes. Angkat tangan saudara dengan iman, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kepadamu kasih karunia. Yes. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Yes. Diberkatilah setiap pekerjaan tanganmu oleh Tuhan, diberkatilah lumbung-lumbungmu masuk keluarmu, diberkatilah komunitas ini, Pastor Wesley and the team, semua hamba-hamba Tuhan yang melayani tidak akan kehilangan upahnya apa-apa. Amin. Tuhan akan menjaga, melindungi masuk keluar kami, God's protection, kingdom protection. Yes. Sehingga tidak ada satu panah api tipu daya iblis yang bisa menyentuh kami, termasuk COVID-19. Tuhan akan memerintahkan berkat yang terbaik dari gunung-gunung, berkat yang ada di samudra raya akan datang dalam kehidupan kami, sehingga kami akan disebut orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan berkat Tuhan ini menjadi bagianmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menyebut kita pada kali yang kedua. Semua kita yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, katakan amin 3 kali dengan keras. Amin. 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 Amin.